Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengupas satu persatu apa yang ada di dalam kelas Digital Edmodo. Jika kita sudah masuk atau login, kita akan menemukan tampilan Edmodo seperti ini. Kemudian di sini ada, kita lihat depan, ya, kelas, temukan, perpustakaan, pesan. Ini di bagian atas ya, pencarian, notifikasi, dan juga profil, undang guru, koneksi, keluar di sebelah sini, bagian atas. Kemudian kita lihat di samping sebelah kiri itu ada profil, ya. Profil ini dapat dibuat dengan cara kita masuk ke sini. Kita klik profil dan kita buat di samping sebelah kiri. Kemudian di sini ada kelas juga. Ada grup, kebetulan saya tidak membuat grup tapi membuatnya dalam bentuk kelas. Kalau kita klik kelas, ini ada manajemen kelas. Di dalam manajemen kelas itu akan muncul kelas-kelas kita. Kemudian di sebelah atas kanan itu ada titik 3 dan juga tanda tambah. Titik 3 berisi lihat kelas yang diarsip, atur ulang kelas. Kemudian tanda tambah ini berfungsi untuk membuat kelas dan gabung kelas. Ya, di bawah di sini ada buat kelas baru. Kemudian di sini ada diskusi. Ada diskusi, ya. Kebetulan diskusinya tidak dibuat jadwalnya, jadi tidak akan muncul di sini. Lalu di sini ada lihat semua pekerjaan kelas. Kalau kita klik lihat semua pekerjaan kelas, maka akan muncul di sini ditugaskan semua kelas, ulasan, diulas dan dijadwalkan. Ulasan kita cek, oke, belum ada yang mengumpulkan. Oke, kita lihat di sini ternyata untuk tugas materi tadi belum ada yang mengumpulkan. Ini simulasinya ya. Kalau ada yang mengumpulkan akan tertulis di sini 7 belum mengumpulkan, 30 dinilai, jumlahnya 37 semuanya. Misalkan seperti itu. Ini simulasi. Diulas, ada bagian-bagian yang sudah diulas. Contoh misalkan kita lihat ini. Ya. Di sini akan muncul ringkasan 29 telah dinilai, 0 belum dinilai, 3 belum mengumpulkan. Nah, ini akan muncul seperti ini ringkasannya. Skor rata-rata 74%, skor medianya 80%, skor tertinggi 100%. Ada grafiknya di sini. Bisa kita lihat. Ini ringkasan. Lalu bagaimana kalau kita klik siswa? Maka akan muncul nama-nama siswa dan waktu pengumpulan serta skor yang mereka dapat. Seperti ini. Ya. Dan akan muncul terlihat di sini yang belum mengumpulkan. Nama-nama ini belum mengumpulkan. Di sini dijadwalkan. Ya, kita dapat melihat jadwal selanjutnya jika kita merencanakan jadwal. Jika tidak, maka di sini tidak akan muncul. Lalu berikutnya apa yang telah jatuh tempo? Kita klik di sini. Kita lihat yang sudah jatuh tempo untuk ulasan. Misalkan di sini ada materi-materinya yang sudah jatuh tempo. Kemudian diulas. Ini juga yang sudah diulas dan ini dijadwalkan sama seperti ini. Kemudian kita lanjutkan ke kemajuan. Ilustrasinya di kelas ini. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Seperti ini. Kemudian di sini lencana. Kita bisa tambahkan lencana di sini. Ini lencananya. Ini semua bisa lencana yang kita kasih kepada siswa. Kita tinggal klik saja itu. Kita balik lagi ke kelas. Di kelas ini ada tambah nilai. Oke, tambah nilai kalau kita klik seperti apa ya? Nah, kita tinggal lihat, masukkan nama nilai. Misalkan nama nilainya kita buat adalah tugas 5. Total nilai yang mau kita berikan adalah misalkan 100. Nah, kita buat di sini
Nah, ini akan muncul di sini kolom kosong yang berisi tugas. Kita lihat di sini, kita bisa masukkan dengan nama Amargi Agung misalkan. Setelah tugasnya kita koreksi, ternyata dia mendapat skor 70. Kita berikan seperti ini. Dan seterusnya. Misalkan di sini 79 dan seterusnya. Nah, ini tentang tambahan nilai. Lalu gimana dengan ekspor nilai? Ya, kita klik ekspor. Kita save. Kita coba buka. Ya. Seperti ini hasilnya. Ini kita bisa perbaiki ya. Kita lihat di sini ada tugas 5. Ini adalah tambahan nilai yang kita buat baru ya. Ditambah nilai yang kita buat baru ini ada tugas 5, skornya 100. Ya, anak itu mendapatkan 70 tadi ya. Ya, ini masih bentuknya skor. Dari skor ini nanti kita bisa ubah menjadi bentuk nilai. Dengan Excel itu semuanya akan menjadi mudah. Berikutnya kita ingin mencoba bagaimana kalau misalkan kita ingin mendelete atau mengarsipkan kelas. Kita kembali ke sini boleh. Nah, kita klik kelas yang akan kita delete, misalkan ini. Kemudian klik titik 3, pengaturan lanjutan. Di sini kita bisa ubah ya. Judulnya bisa kita ubah. Kalau kita ingin mengatur ini menjadi pengaturan ulang, misalkan kelasnya mau kita ubah, di sini kita bisa lakukan. Kemudian di sini ada copy group atau kelasnya. Ini kita arsip, ini kita hapus. Misalkan kita ingin melakukan hapus, maka kita akan klik yang ini. Kalau kita ingin melakukan arsip, maka kita akan arsipkan ini. Atau kita ingin melakukan edit, ya. Ini kita bisa lakukan edit. Ya. Kemudian ini kita bisa lakukan edit juga kelasnya. Misalkan ini juga subjeknya bisa kita edit. Kemudian di sini prioritasnya untuk apa? Kita bisa edit. Kemudian di sini keterangannya bisa kita edit, lalu simpan pengaturan. Kalau kita ingin mendelete, kita tinggal lakukan klik hapus. Anda yakin ingin menghapus grup ini? Saya bikin hapus. Nah, maka grup ini sudah tidak ada. Lalu misalkan saya ingin mengarsipkan grup ini. Saya ingin mengarsipkan kelas ini. Saya klik kelasnya. Kemudian saya klik titik 3 di sini pengaturan lanjutan. Kemudian di sini yang saya lakukan adalah arsip. Iya. Nah, sekarang kita kembali lagi. Nah, kelas itu sudah tidak ada. Karena sudah diarsip. Kita bisa lihat bentuk arsipnya di sini. Lihat kelas yang diarsip. Nah, ini muncul kelas yang diarsip. Kalau kita ingin mengembalikan kelas itu, kita kembalikan. Saya hanya menyarankan sebaiknya kelas-kelas yang sudah dibuat itu tidak dihapus, tapi diarsipkan. Suatu saat mungkin kita akan melihat aktivitas anak-anak di kelas tersebut sebagai refleksi atau evaluasi kita. Demikian untuk penjelasan tentang kelas. Hal lain terkait dengan menu di Edmodo. Ini ada temukan. Kita lihat di sini, ditemukan ini kita bisa lihat hal, karena di sini ada juga grup yang berhubungan dengan kelas mata pelajaran kita. Nah, kita bisa ikut dia. Kita juga bisa lihat koleksinya dan sebagainya. Di perpustakaan. Perpustakaan itu berisi file atau folder yang pernah kita buat, lalu kita masukkan ke sini. Folder itu bisa kita gunakan pada saat kita ingin membuat kuis atau memberikan tugas. Kita bisa ngambil dari folder di perpustakaan Edmodo kita. Unggah file. Bagaimana cara kita mengunggah file? Cara kita mengunggah file, kita bisa klik di sini baru, unggah file, seperti ini. Pilih file. Nah, silakan dipilih. Bagaimana untuk membuat folder baru di sini? Kita bisa klik baru, lalu klik folder baru.
tulis nama foldernya, misalkan Mat 7. Kemudian kelasnya kita buat kelas 7, pelajarannya kita buat pelajaran matematika, misalkan seperti ini. Lalu tambahkan folder. Nah, akan muncul di sini Mat 7. Jadi segala macam file-file tentang matematika kelas 7 misalkan, itu kita bisa letakkan di sini. Kemudian berikutnya tautan. Tautan ini adalah berisi link, ya. Kita ingin membuat dari link apa? Letakkan di sini dan judulnya apa. Nah, ini jarang saya gunakan. Kemudian di sini kuis. Kita lihat di sini kuis. Buat kuis Anda di bawah ini. Untuk kuis kita akan bicarakan di tutorial selanjutnya. Berikutnya di sini ada dokumen, bentuknya Word, Excel, dan juga presentasi PowerPoint. Ini semua ada dalam perpustakaan kita. Baik, kemudian di sini pesan. Kita kembali ke halaman utama. Di sini ada pesan. Pesan berisi tulisan-tulisan messenger ya dari siswa atau orang tua yang tergabung. Ya, ini ada pesan. Kemudian pencarian bisa kita cari di sini apa yang mau kita cari, dan notifikasi. Notifikasi di sini adalah pemberitahuan, maka kita bisa lihat postingannya di sini. Kita kembali lagi ke halaman utama. Demikian menu-menu yang ada di kelas Digital Edmodo kita. Selanjutnya kita akan membahas apa itu tugas, kuis, dan bagaimana cara membuatnya di tutorial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.